Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Iman, kembali lagi di channel saya The Bawos. Video dan foto yang tadi yang Anda lihat pertama itu adalah profesi saya, dan perkenalkan profesi saya sebagai penjual pakaian di pasar tradisional dan juga di toko saya, tentunya di daerah wilayah saya, Cilacap Barat. Di video kali ini saya akan berbagi tips-tips cara mulai usaha berdagang pakaian untuk seorang pemula. Jadi, ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Oke. Tips untuk memulai usaha berdagang pakaian. Yang pertama adalah dengan cara menentukan tempat dan lokasi pemasaran yang strategis tentunya. Contoh, kalau Anda mau berdagang pakaian di tempat-tempat tertentu atau di pasar tradisional, usahakan tempat dan lokasi Anda berada di dalam keramaian, berada di dalam orang-orang yang berlalu lalang, calon-calon pembeli, calon-calon pelanggan Anda yang lewat dekat dengan tempat Anda berjualan. Jadi, dagangan apa yang Anda jual akan selalu terlihat orang-orang yang lewat di depan Anda, dan itu sangat memudahkan Anda untuk berjualan pakaian di sana. Tips yang kedua adalah cari modal yang sesuai dengan kemampuan Anda atau budget yang Anda punya. Jadi, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu terpaku dengan modal yang besar. Sebenarnya, dalam hal berdagang, khususnya berdagang pakaian, Anda pun bisa mempunyai modal dengan budget 5 juta ke bawah. Anda sudah bisa berjualan. Nah, nanti kalau terlihat berjualan kita mulai maju, mulai ada pelanggan, Anda boleh menaikkan modal budget Anda. Jadi tentunya bersabarlah dan tekunlah. Jangan terlalu tergesa-gesa dan jangan terlalu berambisi. Oke, yang ketiga, carilah barang yang sesuai dengan daya beli di daerah Anda, tentunya. Jadi seperti ini, daya beli yang saya maksud adalah Anda harus jeli melihat kondisi pasar yang ada di daerah Anda tentunya. Jika Anda berjualan di daerah perkotaan, mungkin Anda masih bisa menjual kaos, contoh, menjual kaos dengan seharga 150.000 atau 200.000, bahkan bisa lebih, karena ekonomi di daerah perkotaan masih terlihat bagus. Lain halnya jika Anda berjualan di daerah-daerah kecil, di pedesaan, di pasar tradisional, dan ingat, jangan Anda memaksakan untuk membeli atau menjual merek-merek ternama jika di daerah Anda tidak begitu bagus penjualannya. Jangan memaksakan merek. Dari intinya, kita harus jeli melihat pasaran. Bagaimana pasar di daerah Anda, bagaimana dan apa keperluan para pembeli dan calon pelanggan-pelanggan Anda. Promosi. Promosi adalah hal terpenting untuk kita berjualan atau berdagang. Tanpa promosi yang baik, kita akan kesusahan untuk menawarkan, menjajakan dagangan kita. Jika Anda berdagang pakaian di pasar tradisional, Anda bisa meniru bagaimana para pedagang pasar tradisional, khususnya yang berjual pakaian. Coba tiru mereka, lihat mereka dengan cara mereka ramah, dengan cara mereka menurunkan harga barang dagangannya, dengan memberikan diskon-diskon. Tirulah mereka. Tapi lain halnya dengan Anda berjualan di toko-toko pinggir jalan. Anda bisa memasang banner, memasang neon box, dan mempromosikan bagaimana dagangan Anda agar bisa menarik calon pembeli, calon pelanggan Anda. Pada dasarnya, promosi sangatlah penting dalam hal berdagang. Yang kelima, usahakan kamu melayani pelanggan dengan sabar dan ramah. Kunci suksesnya kita berdagang, kita harus melayani calon pelanggan dan calon pembeli kita dengan sabar dan ramah. Jika Anda berjualan di pasar tradisional
dan di tempat-tempat yang seperti di pasar malam atau di pasar-pasar tradisional lah tentunya, itu akan lebih menguras tenaga kita dan akan lebih menguji kesabaran kita. Soalnya biasanya calon-calon pembeli dan pelanggan kita, khususnya yang berjualan pakaiannya, pasti dia menawar harga barang kita lebih rendah dari modal kita. Dan itu adalah ujian buat kita semua, buat kita tentunya para pedagang. Jangan sampai Anda cepat emosi dan tidak melayani dengan bagus. Nah, disitulah kita harus melayani pelanggan dengan sabar, dengan teliti, dan juga dengan ramah. Yang kelima, konsisten, tekun, dan sabar dalam berjualan. Gini, dalam berjualan pasti ada pasang surut. Pasti kita terkadang dapat ramai, pasti dapat sepi. Berdagang itu ada seninya. Jadi kita harus sabar, harus tekun, dan harus bermental baja tentunya. Dan juga jangan sampai kita patah semangat. Anda belum gagal kalau belum berhenti berusaha. Seperti itu contohnya. Jadi jangan sampai ketika Anda dikasih sepi dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus Anda menyerah, sudah, saya tidak mau berjualan lagi. Itu salah. Itu adalah bagian dari usaha kita. Dan ingat, orang yang sukses, orang yang tidak bakal berhenti berusaha. Oke teman-teman, itulah tips-tips cara memulai usaha berjualan pakaian. Jadi, untuk memulai usaha berjualan pakaian, tidak sesulit yang Anda bayangkan. Asal Anda tekun, mau berusaha, dan juga tidak pantang menyerah. Sekian dulu video dari saya, dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di sini, The Babor Channel.